warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Rotuduja, NIM 23034190024 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat penuturnya. Hubungan antara sosiolinguistik dengan ilmu lain diantaranya yaitu dengan ilmu linguistik, sosiologi, dan dengan antropologi. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mengkaji linguistik, yang dihubungkan dengan faktor sosiologi. Jadi, sosiolinguistik tidak dapat dipisahkan dari sosiologi dan linguistik. Apa-apa saja yang dikaji dalam linguistik menjadi dasar bagi sosiolinguistik untuk menunjukkan perbedaan penggunaan bahasa dalam faktor sosial. Selanjutnya, sosiolinguistik dengan antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mengkaji kebudayaan pada suatu masyarakat. Nah, salah satu unsur kebudayaan adalah bahasa. Jadi, sosiolinguistik dijadikan dasar sebagai ilmu antropologi. Kelas sosial adalah penggolongan atau pembedaan kedudukan antar masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu, yang mana tiap anggota kelasnya memiliki persamaan kedudukan, persamaan tingkat pendidikan, kekuasaan, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Ya, ada perbedaan bahasa berdasarkan kelas sosial. Di daerah saya, anak-anak SD dan SMP lebih sering menggunakan kata online untuk menggambarkan sekolah online. Tetapi untuk mahasiswa lebih sering menggunakan kalimat daring untuk menunjukkan arti kuliah daring atau kuliah online. Menurut KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer atau mana suka yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sedangkan dialek atau logat adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Nah, dialek ini ada beberapa macam, salah satunya dialek regional dan dialek sosial. Dialek regional adalah dialek yang dipakai di suatu daerah tertentu. Contohnya, bahasa Indonesia di Jakarta dan bahasa Indonesia di Ambon serta di Medan itu pasti ada dialek yang berbeda atau logatnya berbeda. Selanjutnya, dialek sosial, yaitu dialek yang dipakai oleh suatu kelompok sosial. Contohnya, orang-orang keraton pasti memiliki dialek yang berbeda dengan orang-orang di luar keraton. Orang-orang yang berada di komunitas kantor pasti memiliki dialek yang berbeda dengan orang-orang yang berada di komunitas pasar. Alih kode adalah penggunaan bahasa lain atau ragam bahasa lain pada suatu percakapan untuk menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain atau karena adanya partisipan lain. Contohnya, menggunakan bahasa formal kemudian beralih ke bahasa non-formal. Menggunakan bahasa Jawa Ngoko kemudian beralih ke bahasa Jawa Kromo. Campur kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Nah, campur kode ini terjadi apabila si penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan, kemudian disisipi dengan unsur bahasa lainnya. Contohnya, menggunakan bahasa Indonesia, kemudian disisipi dengan bahasa Jawa. Contohnya, mengko kamu sido pergi ke pasar. Sedangkan diglosia adalah gambaran peristiwa di mana dua variasi dalam satu bahasa hidup berdampingan dalam suatu masyarakat dan masing-masing memiliki peranan tertentu. Contohnya,
dalam bahasa Indonesia memiliki perbedaan antara bahasa lisan dengan bahasa tulisan. Dalam bahasa lisan, kata-katanya cenderung menyambung, beruntutan, dan seolah-olah tanpa jeda. Sedangkan dalam bahasa tulisan, kata-katanya terpisah antara kata satu dengan kata lain, dan kata dirangkai menjadi kalimat, kalimat dirangkai menjadi paragraf, dan paragraf dirangkai menjadi suatu tulisan, di mana orang-orang dapat memahami tulisan tersebut. Ya, ada persamaan bahasa berdasarkan gender di tempat saya tinggal. Contohnya saja, ada laki-laki ataupun perempuan dipanggil seseorang, maka dia akan menjawab dalam, sama-sama akan menjawab dalam, tidak ada perbedaan. Nah, yang ada adalah perbedaan bahasa berdasarkan tingkatan sosial atau tingkatan usia. Misalnya saya berbicara kepada orang tua saya atau orang yang lebih tua, itu menggunakan bahasa Jawa yang halus atau dengan kromo inggil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We made these memories for ourselves, where our eyes